Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, wow, gila banget. Sepertinya Bitcoin dan beberapa koin, lagi koreksinya bener-bener dalam banget hari ini ya. Ya, kita lihat Bitcoin aja di bawah ya, di bawah 111 atau di angka 110 ribuan dolar. Hampir mendekati di angka 109 ribu dolar. Begitu juga dengan beberapa koin. Ya, Ethereum hari ini turun koreksinya cukup lumayan dalam banget gitu ya. Dan banyak juga beberapa koin yang terjadi koreksi seperti Cardano, Ethereum Classic, ada Chainlink, dan banyak banget yang dominan hari ini. Wah, rencananya sih warnanya kayak merah banget gitu ya. Oke, nggak masalah. Dan kita lihat di sini, kita perhatikan dampak setelah halving Bitcoin. Jadi siklus 4 tahun sekali itu masih berlaku banget ya buat kenaikan dari Bitcoin sendiri. Kita lihat di halving Bitcoin kedua tahun 2016, tertingginya 1 tahun setelahnya itu di tahun 2017. Ini terjadi di kuartal keempat ya. Kuartal keempat itu di antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember. Jadi Oktober, November, Desember ya. Ini dominan terjadi ke kuartal keempat. Kemudian kita lihat di halving Bitcoin ketiga juga tahun 2020. Lagi-lagi dampak terjadinya tertinggi itu setelah 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2021 ya, 2020, 2021. Dan lagi-lagi ini kalian bisa perhatikan terjadinya di kuartal keempat ya, antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember. Bahkan ini lebih cenderung ke akhir tahun ya, terjadinya di bulan November ke Desember. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat, itu tahun kemarin, tahun 2024. Kalian nyangka nggak ya? Setelah dari halving Bitcoin tahun kemarin, Bitcoin saat ini udah standnya di atas 100 ribuan dolar, terutama untuk di tahun 2025. Jadi di tahun ini ya jelas banget Bitcoin mencapai puncak tertingginya lagi ya. Bahkan di minggu kemarin, Bitcoin itu di angka 124 ribuan dolar. Artinya tahun 2025 adalah tahun krusial untuk kenaikan dari Bitcoin, dampak setelah halving Bitcoin tahun kemarin. Makanya kita jika dilihat ya, jika masuki kotak-kotak yang warna hijau ini, maka ditargetkan Bitcoin sih di atas 150 atau 140 ribuan dolar. Dan ini kita lihat apakah bakal terjadi juga di kuartal keempat, sama seperti halving Bitcoin sebelumnya. Oke, kita tunggu aja ya. Terus ada yang tanya, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak buang, atau bursa luar apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, sebelum puncak tertinggi dari Shiba Inu kan 2021 ya. Saya udah menahannya di Bitget. Kenapa pakai Bitget bang? Enak aja sih ya, karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi ya nggak pakai biaya juga ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja ya di deskripsi video ada tulisan Bitget itu. Nah, nanti kalian bakal dapat kotak misteri. Wah, lumayan banget nih. Kotak misterinya itu senilai 20 USDT. 20 USDT itu jika dirupiahkan kurang lebih 350 ribuan atau sampai 400 ribu rupiah kurang lebih ya. Dan uniknya lagi, dalam kotak misteri tersebut kita nggak tahu bakal dapat koin atau token apa. Bisa dalam Bitcoin, Ethereum, kemudian Solana, XRP, atau mungkin seperti Shiba Inu, PP, Pin Network, dan banyak beberapa altcoin ataupun meme coin yang bisa kalian dapatkan dalam bentuk 20 USDT-nya tersebut. Jadi lumayan banget kan. Selain itu juga ada iPhone 16 Pro Max dan ada nih senilai 6.200 USDT bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Oke. Di Bitget juga nggak ada namanya gangguan, maintenance, tiba-tiba pemeliharaan dan sebagainya. Jadi enak dan lancar aja gitu ya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, setelah Dogecoin, nah ada hal menarik lainnya. Jadi Grayscale menerima file FX Equivalence dengan ETF bersama dengan Badan Sekutu Amerika Serikat. Ini sinyal bagus ya buat aset kripto. Jadi setelah Bitcoin, Ethereum, kemudian kemarin ada Dogecoin ya, meme coin loh ya, dijadikan ETF loh, keren banget nih, diajukan kepada Sekuritas Amerika Serikat. Dan ini FX Equivalence ya, jadi kabar positif buat beberapa altcoin seperti menyusul juga, makanya kita tunggu aja nih gebrakan selanjutnya. Dan selain itu juga ini ada beberapa pembelian whale, atau juga ada yang sebaliknya juga, ada yang melakukan pembelian dan penjualan dari beberapa Ethereum transaksi yang terjadi di high value liquid account yang transaksi hingga di atas 2,5 miliar dolar. Gila banget, ini bukan juta tapi miliar dolar ya. Dan kita lihat juga ya, platform atau bursa Gemini, mereka baru saja meluncurkan kartu kredit XRP. Wah, gila banget ini. Bukan versi bank, tapi versi koin. Ini keren banget ya. Jadi pertukaran atau bursa dari Gemini, mereka meluncurkan XRP Credit Card. Wah, ini gila keren banget nih.
nggak kebayang kalau ada kartu kredit dari Memcoin, misalkan di sini ada kartu kredit PP atau mungkin Dogecoin Shiba Inu. Aduh, kayaknya keren banget ya. Dan selanjutnya datang dari Shiba Inu. Ini kita lihat kalau market, aduh kayaknya serem banget, sedih banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita lihat di siklus Agustus September lebih cenderung koreksi sebelum nanti kita lihat di bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember. Tadi kalau kita lihat beberapa sinyal, jangan melakukan entry di bulan-bulan 3 bulan terakhir ya, di akhir tahun. Oktober, November, Desember sebelum dikhawatirkan tahun 2025 malah koreksi 2026 malah koreksi karena sampai menuju ke halving Bitcoin selanjutnya yaitu di tahun 2028. Nah, makanya tahun ini adalah tahun krusialnya ya. Oke, kita lihat di Shiba Inu. Oke, Bang, tolong update terbaru dong dari Shiba Inu. Kita lihat hari ini ya kayaknya masih belum kelihatan gebrakan banget. Ini kemarin di bulan Agustus Juli harganya cukup lumayan, nah, di atas 0,25an dolar, 0,25 rupiah ya. Tapi dalam beberapa hari terakhir ya ikut dari Bitcoin dan altcoin sih ya lebih cenderung koreksi. Tapi kita lihat volume mereka hari ini naik hingga 24,94% atau lebih dari 353 jutaan dolar. Dan yang menarik lagi di sini, holder Shiba Inu di saat momen bearish itu malah meningkat drastis. Bahkan hari ini ya, per hari ini holder Shiba Inu telah mencapai dengan 1.536.775 holder dari Shiba Inu. Artinya di saat momen bearish tersebut mereka banyak memanfaatkan untuk melakukan entry terhadap Shiba Inu karena mungkin mereka ingin terulangnya sejarah lagi untuk mencapai puncak tertingginya dari sepanjang masa dari Shiba Inu sejak tahun 2001. Dan perlu kalian perhatikan, itu terjadinya itu di bulan Oktober ya, tanggal 28 Oktober 2021 itu tertingginya. Makanya apakah di bulan Oktober ini bakal menantikan lagi pemompan buat Shiba Inu? Kita tunggu aja ya. Bahkan tidak hanya itu juga, exchange atau bursa itu mereka telah menahan banyak banget Shiba Inu ya. Nah, ini kita lihat seperti Bybit aja, mereka menahan 2,94 triliun Shiba Inu. Wow, banyak banget ya. Kemudian Robinhood ya, platform Robinhood ini banyak banget well-nya dari Memcoin, ada Dogecoin juga di situ. Ini Robinhood aja mereka menahan 39 triliun Shiba Inu. Wow, gila banget. Kemudian pertukaran Binance aja punya 60 triliun Shiba Inu. Ini gila banget. Bahkan CDC ya, mereka telah memiliki 12% cadangannya di Shiba Inu dan Shibarium saat ini terus berkembang dengan dukungan lintas jaringan atau jaringan mereka dan berencana untuk menghubungkan dengan rantai non EVM seperti blockchain Solana dan bahkan Tron. Jadi kita lihat perkembangan lebih lanjutnya dari blockchain mereka. Wah, keren banget nih. Nah, kemudian ada beberapa rumor menarik ya, rumor beredar bahwa Shiba katanya bisa melonjak di angka 0,00032 dolar. Ya, saat ini kan masih angka 0,12 dolar. Dan kita lihat 0,03 dolar itu cukup lumayan banget ya, angka 0,4an atau 0,5 rupiah lah ya kurang lebih ya. Ini pada kuartal keempat ya. Jadi kuartal keempat itu dimulai dari bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember ya. Saya katakan ya. Jadi ada beberapa keunggulan. Yang pertama jelas ada memperluas ekosistem mereka, kemudian banyaknya kemitraan yang baru. Kemudian sepanjang masa tinggi pada pemegangan rantai juga, ini kita lihat apakah bakal mencapai puncak tertinggi dengan pemompannya selain dari holder mereka. Kemudian pertumbuhan dari Shibarium, jadi momentumnya saat ini sedang meningkat, pembaruan dari Shibarium semakin berjalan ya. Tidak hanya juga beberapa hal menarik termasuk melakukan kill 1 zero, kayaknya menantikan banget ya. Kemudian juga ada beberapa event menarik yang terjadi oleh Shiba Inu terutama di blockchain futurist, nanti kita ulas ya. Jadi blockchain futurist ini adalah biasanya Shiba Inu menjadi sponsor resminya. Dan ini itu terjadi di Miami, sebelumnya itu di Toronto, Kanada, dan ini terjadi di Florida, Amerika Serikat, yang mana bakal dilaksanakan juga di kuartal keempat ya, di tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 November 2025 di Miami, Florida, atau di Hard Rock Hotel Hotel. Dan di sini kita lihat ada yang pelaksanaannya adalah si Shiba Inu menjadi sponsor resmi dan kalian bisa mendapatkan tiket juga di dalam komunitas dari Shiba Inu tersebut. Kemudian tidak hanya juga, kemarin volume perdagangan Shiba Inu di saat momen lagi koreksi juga itu naik hingga 109% atau lebih dari 749 juta dolar. Wow, jadi benar-benar luar biasa banget ya. Kemudian tidak ada itu juga, ada yang keluar dari pertukaran Binance pindah ke wallet lain senilai 10 miliar Shiba Inu. Wow, banyak banget ya. Saya punya berapa ratus juta atau 1 miliar aja kayaknya berasa banget. Apalagi ini well. Ini well-nya tapi nggak terlalu besar ya, masih miliaran. Kalau besar itu udah
triliunan gitu ya. Wow, itu kayak exchange tuh benar-benar luar biasa banget tuh. Dan gak muluk-muluk sih sebenarnya ya. Kita nantikan banget di kuartal keempat 2025 ini, apakah bakal terjadi sama seperti tahun 2021 atau seperti apa? Kita tunggu aja ya. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau ikut kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tenang dan santuy. Terima kasih.